atas keberatan apa? Karena nyebutin namanya jelas banget sih. Nikita Mirzani kan di Indonesia cuma satu gitu, ngomongnya juga pelacur kan. Ya udah dilakukan. Nih, terganggu nggak sih hidup lo kayak tangan gitu? Enggak sih, enggak terganggu. Soalnya kalau yang kayak gitu kan soalnya udah di capture sama beberapa akun gosip di YouTube juga udah ada pelacurnya itu tuh yang bikin Niki jadi aduh. Tapi untungnya pas banget ya Bang, ada nama Nikita Mirzaninya, jadi enak buat ngelaporin. Tadi di dalam itu melaporkan siapa nih Kak Niki, terus dengan dugaan apa? Kalau yang kita laporkan jadi seseorang wanita, inisialnya papa mama ya, alias papa kakek deh. Jadi diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik karena dia telah memposting atau mendistribusikan sebuah kalimat di dalam Instagram di mana dia menyebut nama Nikita Mirzani telah dianggap sebagai seorang perempuan yang tidak benar. Padahal Niki ini kan punya anak 3, seorang pekerjaannya jelas, dia adalah seorang pekerja seni. Jadi itulah sehingga kita laporkan diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jadi seperti itu. Jadi tinggal kita nanti serahkan kepada penyidik, yang jelas bukti ada, saksi ada, dan ini semua masyarakat banyak yang sudah tahu dan bahkan menegur Niki. Satu hal yang harus dipahami, Niki ini punya anak juga. Ya, jadi seorang wanita yang mempunyai 3 orang anak, bekerja sendiri, dan kalau sampai kalimat-kalimat yang mendiskreditkan nama baiknya ini dibaca oleh anaknya, kasihan anaknya, kasihan dirinya. Padahal dia jelas pekerjaannya adalah pekerja seni, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh seorang yang kita laporkan tadi ya. Nick, apa sih kata-katanya Nick yang bikin lo sakit hati? Pelacur kok. Terus ada lagi? Udah, pelacur aja. Katanya anak pengacara atau seperti Anak apa? angkatnya Bu Elsa Sarif. Dia respon karena tindakan lo di... Iya, dia komen di postingan Niki. Nih, jadi makin tambah masalah nggak sih nih? Enggak sih, ya tadinya sih males ya, maksudnya kayak ngelapor-ngelaporin gini. Maksudnya nanti pasti orang pada bilang, nggak mau dikatain pelacur tapi pakaiannya gitu. Makanya jangan pernah mengejudge orang dari cara berpakaian. Orang berpakaian terbuka kan bukan berarti pelacur gitu kan. Makanya tadinya kalau misalkan dia nggak yang nyolot banget sampai bawa-bawa, nggak mau dilaporin juga. Tapi makin kesini dia makin ingin nantangin gitu. Jadi ya udah. Nggak takut kalau pas nyata tindakan lo waktu di live itu juga dilaporkan? Enggak dong, kan gue tidak berkata kotor. Tidak ada berkata kotor, tidak ada menghina, cuman bernada tinggi, jadi nggak ada masalah. Emosi lo sampai sejauh ini seperti apa sih menanggapi permasalahan dari pihak mantan laki, sorry ya? Permasalahan apa ya? Iya, itu. Yang dibahas di dalam acara tersebut? Jadi gini ya, jadi ini biar clear semuanya. Selama ini simpang siur saya lihat dan saya biarkan. Pada akhirnya saya harus berbicara bahwa sesuai dengan putusan pengadilan agama, hak anak itu ada di tangan Niki. Tidak ada satupun amar putusan, ya, amar putusan yang memerintahkan Niki untuk mempertemukan anak itu kepada ayahnya. Yang jelas ada sebuah kalimat sepanjang tidak mengganggu anak itu. Jadi di dalam hukum perlindungan anak itu yang harus dikedepankan kepentingan anak. Anak ini dalam keadaan sehat, anak ini sekolah, anak ini sudah besar, 5 tahun umurnya. Jangan sampai dengan persoalan ini justru mengganggu daripada dia punya batin. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi tolong kalau keberatan dengan putusan pengadilan agama, ajukan ke pengadilan. Karena itu perintahnya adalah perintah pengadilan bahwa pemeliharaan, pendidikan, semua ada di tangannya Niki. Dan tidak ada satupun perintah bahwa setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun harus dipertemukan dengan ayahnya. Itu punya hak, bukan ayahnya bang. Soal hak itu ada di dalam hak ayah untuk membiayai. Ya, jadi jangan dianggap bahwa seorang anak itu adalah objek. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, Anda memposisikan anak Anda sebagai objek. Itu anak saya berhak. Bukan seperti itu. Anak itu harus ditanya dulu. Apakah dia bertemu itu bukan justru membuat batinnya terluka?
sekian tahun kemana aja. Itu yang harus dipahami. Jadi jangan posisikan seorang anak itu menjadi objek di dalam sebuah persoalan. Ini bukan sengketa harta gono gini, bukan sengketa rumah. Ini ada seorang anak berumur 5 tahun, seorang makhluk hidup, mempunyai hak azazi, mempunyai hati. Tolong tempatkan dia pada tempatnya. Dia punya hak kok. Jadi jangan dianggapkan sebagai objek. Dia harus bertemu saya, objek dong jadinya. Ini anak punya hati. Tolong tempatkan dia. Dan tidak ada perintah. Kalau Anda keberatan dengan putusan itu, ajukan ke pengadilan. Sampai saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang membatalkan haknya Nikita Mirzani. Ada laporan dari pihak sana kepolisian sehingga status berubah, kalau nggak salah ya, diskriminasi gitu, tersangka. Jadi yang namanya lapor itu boleh-boleh saja, ya. Tapi kan persoalan pemahaman diskriminasi itu seperti apa. Nah, jadi ini ada persoalan putusan pengadilan, terus karena ada putusan yang menyatakan itu haknya Niki, tiba-tiba dia merasa bahwa saya lebih berhak, saya ingin bertemu. Dia menempatkan bahwa anak ini sebagai objek sehingga dia lapor polisi. Padahal lupa, di putusan pengadilan tidak ada satupun amar yang menyatakan bahwa dia harus bertemu. Tapi tidak boleh kalau manakala justru pertemuan itu mengganggu anak ini sendiri. Kenapa? Jadi paham yang ada sekarang di Indonesia tentang perlindungan anak. Anak itu harus dikedepankan. Kepentingan anak itu yang harus didahulukan. Kepentingan batin anak itu yang harus didahulukan. Anak itu menjadi subjek di dalam persoalan ini. Dia bukan objek di dalam sebuah sengketa. Bahkan pada saat dia bertemu dengan salah seorang pada tanggal 20 seingat saya, apa itu nih ke rumah. Dia bertemu, dia menyatakan tidak ada persoalan apa-apa anak ini. Dalam keadaan baik, sehat walafiat, sekolah di sekolah internasional. Apa yang jadi masalah? Tolong jangan jadikan anak sebagai objek di dalam sebuah sengketa. Sorry, anak sendiri Enggak, gimana? enggak, Ada respon kah? enggak. Hey, So far, Niki maunya seperti apa sih jalan keluar dari pihak? Anda tanya di sana. Di sana dong, Mas, Jangan, tanya. jangan nanya yang seakan-akan bahwa ini menjadi Mau persoalan enaknya agama. aja lu, udah gue benci juga. Jadi tolong, kalau Nikita ini adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama Aska, ya, tidak mungkin ada seorang melaporkan ibu kandung dari anak. Anak ini suatu saat akan tahu. Suatu saat dia akan besar, dia akan tahu. Loh, ibu kandung saya yang 9 bulan melahirkan, yang 9 bulan mengandung, bahkan memperjuangkan hidup dan mati bagaimana seseorang bisa lahir. Jadi tempatkanlah itu. Jadi jangan persoalan-persoalan yang tidak pada tempatnya dibuat sebuah sengketa. Ini kan persoalan hati nurani seorang anak. Ini anak yang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan terhadap anak itu bukan kewajiban orang tua, kewajiban negara, kewajiban pemerintah. Jadi itu yang harus dipahami semua. Bang, laporan ini memang bisa menjerat ketika tulisan itu ditulis di luar negeri. Kalau Anda tanya itu, tanya ke penyidik. Jadi saya lapor, tugas penyidik yang melakukan pemeriksaan. Gitu. Nyai, Sebelum melaporkan ini, apakah dari pihak si PK ini atau dari pemerintah Palestina sendiri udah minta maaf? Belum sih, tadi. Seandainya nanti setelah tahu dilaporin minta maaf, nggak usah. nggak ada minta maaf lagi. Lebaran aja. Nyai, emang lu tertekan ketika memang ada status tersangka? Enggak, santai. Yang bikin heboh kan kalian-kalian aja. Apalagi itu Starpro ya. Bikin heboh. Iya, kemarin kucuk-kucuk sendiri datang lagi ke sana. Terus kan yang Ibu Esa sempat bilang di acara tersebut bahwa udah jadi tetangga, kamu tertekan ya? Iya, dia harus buktiin dia bukan tertekan, stres, lebih ke gila. Kalau gue gila, gue nggak bisa ngurus anak loh. Kalau gue gila, gue nggak bisa kerja serius. Kalau gue gila, gue nggak bisa ke Paris. Ya kan? Sebenarnya yang harusnya dibilang stres mungkin dia, karena 3 tahun melawan gue nggak kelar-kelar.
Niki kemarin sempat posting juga 4 hari dapat endorse. Iya. Iya, lu panas-panasan, apalagi lu kan rajin banget kucuk-kucuk sendiri ke sana nggak dapet duit segitu-gitu aja. Makanya jangan jahatin gue. Kalau boleh tahu emang nih nominalnya nih. Apa? Ada lah. Apa lu tahu? Yang penting uang halal, bukan dari ngambil uang orang. Jadi bukti juga nggak sih kalau omongan si orang juga nggak pernah itu kerjanya bener-bener Bener-bener apa? bener-bener kerja jadi Menurut lu seorang mata lu udah buta? nggak dibuktiin ke dia aja. Ngapain lu mesti buktiin? Lihat aja di TV. Ih, ribet. Ada lagi yang tanya? Pertanyaan kalian lama-lama makin tidak berbobot ya. Artinya ada pesan ke yang lu dibilang pelacur, ada pesan nggak sih? terhadap si PK. Iya. Nggak ada, udahlah selesaiin aja nanti di kepolisian. Dia kan harus bisa membuktiin dong gua pelacur atau enggak. Ya kan? Zaman dulu aja nggak bisa dibuktiin, apalagi sekarang.